Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah proses untuk kurban sudah jalankan, sudah dipotong sapinya. Dan sob, ada kejadian yang luar biasa ketika kurban ini. Saya ini mudah-mudahan nanti bisa ditiru oleh sob semua ya. Intinya gini, saya ini pas 5 hari seminggu sebelum kurban nih, itu nggak ada uang sama sekali, bener sob, sungguh nggak ada uang. Dan saya berdoa sama Allah, ya Allah jangan sampai tahun ini saya lepas daripada ini kurban. Dan saya minta kurbannya sapi gitu. Sebenarnya kalau untuk kambing mungkin insya Allah bisa gitu, tapi saya minta sapi gitu. Jadi doa terus saya. Jadi intinya apa? Kalau kita ada doa, kalau kita nggak mampu secara lahiriah, kita harus ke Allah gitu. Sedangkan kewajiban saya kan banyak juga tiap akhir bulan. Jadi di akhir bulan kewajibannya banyak dan cukup cukup menegangkan. Uang belum ada, posisi corona, dan saya tidak mau bulan ini saya lepas dari kurban gitu. Jadi kurban itu kalau di beberapa ini adalah lebih baik daripada sedekah pahalanya. Dan kalau kita melakukan sedekah yang terbaik adalah ketika kita sulit gitu. Dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin sob. Jadi saya 3 hari sebelum hari raya kurban saya masih belum pegang uang gitu. Karena kan harga sapi cukup lumayan gitu, tidak turun juga kondisi corona gitu. Nah, saya doa terus semampu-mampunya, saya doa ya Allah tahajud. Terus tiap saya sedekah subuh sama sedekah asar ya. Niatnya satu ingin bisa kurban untuk banyak orang gitu. Karena banyak sekali orang-orang di sini di sekitar Bali yang cukup susah gitu. Dan di hari-hari terakhir tetap nggak dapat juga uang. Kemarin saya masih 2 hari sebelumnya masih belum ada uang sama sekali gitu. Ya Allah, kok dari mana kok masih belum ada uang untuk kurban nih, jatah kurban gitu. Dan ini akhir bulan gitu. Jadi banyak kewajiban saya yang lain yang numpuk gitu. Dan subhanallah pada pagi-pagi 1 hari menjelang kurban saya telepon GM saya, Pak, alhamdulillah ini ada uang masuk Pak, sisanya segini gitu. Jadi ya alhamdulillah saya paksakan kurban, bukan dipaksakan, ya harus dipaksakan kalau ibadah itu. Kalau nggak dipaksakan, kalau kita nunggu kita longgarin susah gitu. Ya terpaksa saya lakukan itu. Alhamdulillah sekarang kebeli kurbannya. Terus di Bali ini kan agak sulit nih untuk kurban, segala harus swab segala macam-macam. Saya ngedadak aja. Saya bismillah, terus tukang potong juga saya belum siapkan. Dan alhamdulillah ternyata Pak tukang potong siap, semua siap, deal. Jadi tadi jam 9:30 selesai potong. Nah sekarang lagi potong prosesnya depan sana. Dan sistemnya kita ngikuti COVID ya. Jadi yang orang yang datang itu tetap harus kita siapin cuci tangan dan yang lainnya, dan mereka pakai masker. Udah gitu kurbannya nanti dibagikan gitu. Jadi di sini tidak lebih dari 15 atau 20 orang. Kalau dulu kan banyak gitu. Ini disediain kue juga alhamdulillah. Jadi kita servis siapapun yang datang itu dengan baik ya. Dan alhamdulillah sob, kalau kita niatkan untuk yang lain, untuk ibadah, untuk yang lain, insya Allah Allah nolong. Meskipun kadang sulit. Nah, makanya saya yakin Uber ini akan luar biasa besarnya. Uber itu akan jadi nomor 3 di Indonesia akhir 2020. Dan insya Allah saya yang ingin membuka itu presiden dulu. Oh, dapat amat cap. Oh iya, nggak pernah. Minta saya sampai detik akhir saya minta Presiden Jokowi yang buka dulu. Karena apa? Saya bangga dengan beliau, saya pendukung beliau. Support lah, meskipun gimana ya. Meskipun banyak kurangnya nggak masalah, itu ulil amri bagi saya gitu. Jadi intinya dan saya harapkan beliau yang bisa buka gitu, yang membuka. Dan mudah-mudahan ini kalau beliau dengar, mudah-mudahan jadi diingat, di reminding sama beliau sama timnya gitu. Dan saya ingin beliau yang buka gitu. Karena Uber ini beda. Kenapa? Ini untuk masyarakat, untuk Allah, untuk wakaf gitu. Bukan untuk pribadi saya. Jadi intinya apa? 2/3 dari Uber ini untuk wakaf keuntungannya. Semua untuk wakaf, luar biasa nggak tuh? Wakaf untuk bebasin apa? Bebasin riba dan kasih modal kerja loh. Apa nggak bantu program pemerintah? Bantu. Sekarang di Lampung kita buka kantornya, di Pekanbaru ya luar biasa. Di mana-mana udah mulai gairah Ubernya mulai jalan. Dan itu di saat orang lain mengurangi karyawan, PHK dan yang lain, kita malah buka. Di saat orang kena PHK tuh bangkrut karena habis modal, kita malah kasih mereka gratis untuk buka di Uber aplikasi, di Uber Mall ya. Luar biasa kan, luar biasa subhanallah. Jadi itulah, mudah-mudahan ini karena ini niat karena Allah ya, saya sih mau besar mau jalan mau enggak itu urusan Allah. Kalau nggak jalan berarti Anda yang jalankan gitu. Dan saya yakin ya dalam akhir tahun depan, awal tahun depan itu kita udah di atas 100.000.
drivernya dan customernya mudah-mudahan bisa 150.000. Bisa, insya Allah mudah. Saya nggak ngerasa sulit jalankan ini karena kita kerja bersama. Namanya PT Usaha Berkah Bersama. Uber itu usaha berkah bersama. Sadar kaya dunia akhirat. Kita sadar kaya dunia akhirat. Kalau salah banyak salahnya, so dukung saya dengan doakan saya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah di jalan Allah ini. Mudah-mudahan Allah menerima saya sebagai pelayan. Bukan bagi umat Islam aja, tapi buat seluruh umat manusia ini. Jadi seluruh agama lain di Indonesia. Dan ini untuk masyarakat Indonesia. Karena Islam yang baik adalah Islam yang bermanfaat bagi sesama. Itu dia intinya. Dan juga doakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan terkabul, dan mudah-mudahan ini bisa dan dukung juga gitu sekarang. Mulai Anda sekarang pasang aplikasi Uber di tempat Anda, Anda bandingkan bagaimana Uber dengan yang lainnya. Dari segi harga, pelayanan dan yang lainnya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.